Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Seneta Nafisa Purnama. Di sini saya akan menjelaskan atau belajar mengenai firewall NAT. NAT adalah Network Address Translation yang mentranslate IP address baik dari IP privat ke IP public maupun dari IP public ke IP privat. Nah, di sini sering kita gunakan adalah src-NAT dan dsT-NAT. Dalam src-NAT ini yang kita gunakan ada masquerade dan src-NAT. Masquerade ini artinya mentranslate banyak IP privat menjadi satu IP public dinamik, sedangkan src-NAT adalah mentranslate banyak IP privat menjadi IP public static. Jika ISP kita memiliki IP DHCP server, maka IP public kita adalah dinamik. Namun, jika ISP kita tidak memiliki IP DHCP server, maka IP public kita adalah static. Jadi, untuk chain seperti ini, itu tergantung ISP-nya apakah memiliki DHCP server atau tidak. Kita masuk ke Winbox. Nah, di firewall NAT ini kita menggunakan masquerade, yaitu mentranslate banyak IP privat ke IP public. Artinya ISP kita memiliki DHCP server. Terus di sini ada src-NAT. Untuk src-NAT itu ketika IP public, IP DHCP client itu static. Sekarang kita akan membahas yaitu NAT src-NAT. Untuk src-NAT, jika kita memiliki IP public static, contoh misalkan kita di sini mempunyai IP public slice 29, di mana 29 itu memiliki 8 IP dikurangi 2 sebagai IP network dan IP broadcast. Jadi yang bisa kita gunakan adalah 6 ya teman-teman. Misalkan di sini satu IP digunakan untuk ISP yaitu 10.0.137.165. Jadi, kita memiliki 5 IP yang bisa kita gunakan, yaitu 10.0.137.66, 10.0.137.167, dan seterusnya. Nah, misalkan IP ini adalah IP public yang statik. Kapan waktu yang tepat untuk kita menggunakan chain src-NAT ini? Yaitu ketika memiliki IP public yang statik. Kita coba, misalkan di sini kita memiliki IP public baru yaitu 10.0.137.166/24. Interface-nya Ether 1. Nah, sekarang kita sudah memiliki IP public yang statik. Terus misalkan kita tambahkan lagi 10.0.137.167. Terus kita tambahkan lagi nih 10.0.137.168. Terus tambahkan lagi 10.0.137.160 dan terakhir tambahkan 10.0.137.170. Jadi di sini kita memiliki 5 IP public yang statik. Jika di sini kita memiliki chain masquerade, artinya kita mentranslatekan IP privat menjadi
salah satu dari 5 yang kita buat tadi. Nah, gimana kalau kita ingin internetan dengan IP 167? Jadi, kita menggunakan actionnya yaitu srcnet. Terus, to address-nya kita isikan IP yang akan kita gunakan yaitu 10.0.137.167. Sekarang kita coba. Kita pingkan ke PC 1. Kita ping dengan 8.8.8.8. Nah, berhasil ya teman-teman. Terus kita coba juga di PC 2 ya. Ping dengan 8.8.8.8. Nah, sudah berhasil. Terus kita coba lagi di ping 888 di PC 3. Nah, berhasil. Kita coba juga di server ping 8.8.8.8. Berhasil. Di sini sudah berhasil semua ya teman-teman. Semuanya bisa ping dengan 8.8.8.8. Selanjutnya kita akan belajar tentang DSTNet. Untuk DSTNet ini yang sering kita pakai untuk actionnya DSTNet dan redirect. Nah, untuk redirect ini kita akan membahas nanti ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas DSTNet terlebih dahulu. DSTNet ini adalah mentranslate IP destination-nya. Contoh, misalkan di sini punya Ubuntu desktop yang sudah terinstall web server. Nah, di web server ini masukkan IP privatnya. Kita jabarkan dulu web server dengan IP sekian. Terus kita tambahkan lagi 1 PC. Jadi kita PC mengakses ke internet atau PC ingin melakukan akses kepada mikrotik, maka paket akan diarahkan ke web server. Contoh misalkan di sini src-nya itu laptop, terus DST-nya IP mikrotik. Maka ketika laptop ingin melakukan akses ke mikrotik, pasti akan diarahkan ke web server karena kita sudah men-settingnya. Jadi di sini destination-nya berubah menjadi web server, yaitu sekian. Untuk settingnya kita masuk ke Winbox, terus di firewall, di bagian NAT, chain yang kita gunakan tentu saja DSTNet. Kemudian DST address-nya kita isikan yaitu IP mikrotik. Kemudian protokolnya TCP dan DST portnya 8181. Terus actionnya kita gunakan DSTNet. To address-nya kita isikan IP web server yaitu sekian. Kemudian to port-nya yaitu 30 ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengenalan DST server. Sebelum kita belajar redirect, DNS server adalah mentranslate dari IP address menjadi domain, begitupun sebaliknya. Domain menjadi IP address. Contoh, misalkan di sini kita memiliki dua server, yaitu Ubuntu Desktop dan server. Nah, di sini ada juga PC 1, PC 2, dan PC 3. Anggap saja PC ini adalah karyawan-karyawannya. Nah, dalam pekerjaan karyawan ini harus mengakses server, namun karyawan ini kurang mengingat IP address pada server-server ini. Maka kita membutuhkan yang namanya DNS server agar karyawannya tidak lupa mengakses servernya. Contoh, misalkan ini server 1.com, server 2.com. Langsung saja ke settingnya. Kita masuk ke Winbox di DNS. Nah, di allow remote request ini kita checklist ya teman-teman. Kemudian di bagian static kita setting, kita tambahkan di sini saya gunakan server .mydomain.com, lalu addressnya isikan 192.168.1.2. Ini adalah IP servernya. Kita buat lagi nih untuk Ubuntu servernya, namanya yaitu ubuntu.mydomain.com. Addressnya isikan IP-nya yaitu 192.168.2.254. Nah, ini kita sudah membuat untuk DNS servernya. Kemudian kita ping di PC 1. Kita show IP terlebih dahulu. Nah, di DNS-nya ini sudah ada ya teman-teman. Yang tadinya 8.8.8.8 ini bertambah 10.10.10.1. Kemudian kita coba ping server .mydomain.com. Berhasil ya teman-teman. Untuk server .mydomain.com ini adalah IP 192.168.1.2. Kemudian ping lagi, ping ubuntu.mydomain.com. Berhasil juga ya teman-teman. Di sini adalah dari IP 192.168.2.254. Tadi kita sudah belajar DST-NAT, artinya adalah paket akan diarahkan keluar dari router. Nah, sedangkan redirect itu sebaliknya, yaitu paket akan diarahkan ke router itu sendiri. Langsung saja kita mengkonfigurasinya. Di sini kita sudah membuat DNS servernya. Untuk nama domainnya kita masuk ke firewall, terus di bagian NAT kita tambahkan chainnya itu DST-NAT, kemudian DST addressnya adalah 8.8.8.8, protokolnya adalah UDP, lalu DST portnya 53,
Kemudian actionnya kita pilih redirect, dan to portnya yaitu 53. Nah, jadi di sini ketika PC1 ingin mengakses atau melakukan ping ke domain dengan DNS 8.8.8.8 bukan dari MikroTik itu akan berhasil. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.